Baik, mudah-mudahan sudah terlihat slide saya. Ini title yang diusulkan kepada saya, Race in Finding the Best COVID-19 Vaccine, ya, Recent Progress of Vaksin Merah Putih. Tentu saya harus mulai dari sini sedikit ya, untuk mengingatkan kita semuanya bahwa virus SARS coronavirus 2 ini sudah menjadi human virus saat ini, walaupun sebelumnya masuk dalam satu kelompok dengan coronavirus yang lazim ditemukan di wildlife. Ya, tapi sekarang kita sudah tahu sudah menjadi kontak human to human, dan untuk itu kita perlu membangkitkan respon imun di semua populasi. Ya. Baik, nah dari sudut virologinya, saya yakin Ibu Naba sekalian sudah sering melihat gambar ini atau yang serupa ini. Intinya untuk mengingatkan kita bahwa virus SARS coronavirus 2 itu atau virus COVID-19 ini bentuknya bulat dan ada tonjolan-tonjolan di luarnya yang mirip durian katanya. Nah, buat secara imunologi sebetulnya yang sering mendapatkan perhatian adalah spike protein ini dengan RBD di ujungnya. Ya, kalau kita lihat lebih detail lagi, yang merah kecil ini adalah, atau ya artinya bagian dari ujung spike itu adalah RBD, reseptor binding domain, yang berikatan langsung dengan reseptor pada manusia, yaitu ACE2 reseptor. Juga ada komponen lain, yaitu nukleokapsid. Sebenarnya ada di dalam, yaitu nukleokapsid ini yang mengikat materi genetik, ya. Tetapi beberapa diagnostik sistem yang diagnostik kit itu menggunakan nukleokapsid, ya, untuk menunjukkan kehadiran dari virus ini, ya, secara serologi tentunya. Nah, ada beberapa protein lain, membran dan envelope, tapi ini untuk sementara ini tidak terlalu menjadi pusat perhatian. Baik, nah terkait dengan respon imun kita terhadap virus SARS coronavirus 2 ini, jadi kita ketahui bahwa virus ini masuk, jadi artinya port entry-nya adalah saluran pernafasan atas. Jadi utamanya lewat hidung dan lewat mulut, walaupun juga sebagian bisa lewat mata katanya, karena dari mata ke hidung itu ada salurannya. Ya, tapi yang paling sering adalah lewat hidung dan mulut, dan kemudian pada tahap awal akan bersarang di daerah nasofaring atau orofaring, ya, sebelum kemudian kalau bisa menembus barrier di sini akan bisa masuk ke paru-paru, ya. Tapi apabila si virus itu sudah berhasil masuk ke dalam sel manusia, maka akan terjadi rangkaian respon imun yang sebetulnya hampir sama seperti kalau kita terinfeksi oleh virus lain, yaitu akan merangsang jalurnya kekebalan seluler, ya, yang diperantari oleh sel T, dan juga jalurnya humoral immunity yang diperankan oleh sel B yang menghasilkan antibodi. Ya, ini sebetulnya jalur yang relatif umum. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan juga teman-teman, bahwa dalam proses ini dilibatkan apa yang kita kenal sebagai antigen presenting cells, dan yang paling banyak ditemukan di daerah mukosa atau kulit itu adalah dendritic cell, ya. Ya, walaupun di tempat lain juga banyak. Ini mungkin yang sempat menjadi kontroversial karena ada yang menggunakan dendritic cell untuk vaksin dan sebagainya. Nanti kita lihat sepintas di belakang. Baik, nah pertanyaan pertama, kenapa kita membutuhkan vaksin? Ya, kita sudah kenal
lama sebetulnya. Saya yakin semua yang ada di forum ini sudah pernah divaksinasi saya sejak bayi, baik itu untuk polio, hepatitis, untuk TB dan sebagainya. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa vaksin itu merupakan satu prosedur penting untuk meningkatkan kekebalan kita terhadap berbagai penyakit. Nah, fenomena lain adalah apabila sudah banyak individu yang memiliki kekebalan pasca vaksinasi, maka akan terbentuklah apa yang disebut sebagai herd immunity, ya, atau population immunity, ya apapun namanya. Tapi dengan adanya herd immunity itu, kita akan memungkinkan untuk melindungi mereka-mereka yang belum bisa divaksinasi karena berbagai latar belakang, misalnya ada komorbid ataukah usianya belum memenuhi, ya misalnya anak-anak kecil sekarang masih belum bisa divaksinasi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi kita bisa mulai memvaksinasi anak yang lebih kecil, ya di bawah 12 tahun. Baik, nah secara umum pengembangan vaksin itu terdiri dari berbagai proses. Yang pertama adalah proses R&D-nya, ya, skala R&D, di mana kita harus menemukan, memutuskan dulu platformnya apa yang mau dipakai, kemudian kita mengembangkan beberapa kandidat, ya, setelah itu diuji dan sebagainya, sampai kemudian mendapatkan satu target yang terpilih untuk kemudian dikembangkan seterusnya, sampai kemudian uji pada hewan. Uji pada hewan itu tidak selalu uji preklinik, ya, di laboratorium juga masih ada uji hewan, tapi kemudian sebelum kita mulai fase 1 uji klinik, kita harus melewati uji praklinik dulu pada hewan. Nah, kalau sudah lolos baru kita masuk ke uji klinik. Fase 1, fase 2, ya, fase 3, dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah lolos, memenuhi berbagai persyaratan, baru kita masuk dalam lingkaran berikutnya adalah logistik. Ya, saat ini memang untuk Indonesia kita sebelumnya belum pernah membuat vaksin sendiri, ya, jadi belum ada yang melakukan R&D vaksin sendiri dari nol, ya. Kemudian mungkin kita ikut dalam beberapa uji klinik fase 3 biasanya, ya, tapi sekarang kita mulai mengerjakan sendiri R&D-nya, kemudian fase 1, fase 2, dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah lolos, baru kita bisa masuk ke fase logistik. Apa yang kita lakukan saat ini dengan vaksinasi yang sudah mencapai memvaksinasi sekitar 70 juta orang lebih, ya, dengan lebih dari 100 juta dosis sudah diberikan. Ini sebenarnya hanya melakukan yang dari sini, yang di tengah ini, yang logistik ini, ya. Jadi distribusi worldwide, kita import dari negara lain, kemudian diedarkan dan sebagainya, sampai kemudian yang tengah administration, jadi penyuntikan, ya. Yang tengah ini saja tidak selalu mulus, ya, karena supply dari luar negeri juga tidak selalu ada. Kemudian juga beberapa kendala dalam penyuntikannya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, berbagai platform sudah dikembangkan untuk vaksin COVID-19 ini, mulai yang menggunakan virus utuh yang dimatikan, ya. Kita tidak menggunakan virus utuh yang dilemahkan, karena dikhawatirkan ketika setelah disuntikan dan kondisi pasien misalnya tidak terlalu bagus, maka virus yang dilemahkan itu bisa kembali menjadi virus yang virulen. Oleh karena itu, untuk SARS-CoV-2 ini kita menggunakan virus yang utuh, itu harus dimatikan dengan berbagai cara. Ya, kemudian kita juga menggunakan bagian dari virus itu, yaitu subunit vaksin yang dikembangkan dengan teknologi protein rekombinan. Nah, beberapa pendekatan lagi menggunakan virus partikel, artinya
kita menggunakan bagian-bagian kecil dari virus yang ditempelkan pada permukaan satu partikel virus yang sudah kosong, tidak ada materi genetiknya. Jadi virus partikel ini sudah tidak infectious, ya. Tapi secara antigenicity dia bagus karena kompleks, proteinnya kompleks. Nah, pendekatan lain adalah pendekatan molekuler, artinya menggunakan DNA atau jadi menggunakan materi genetik. Ya, misalnya kita menggunakan DNA yang di-deliver menggunakan vektor virus. Ya, misalnya disisipkan di yang sekarang ini disisipkan di adenovirus, ya, adenovirus tipe 5 atau adenovirus tipe 26. Ya, kalau yang dikembangkan oleh AstraZeneca dengan Oxford itu menggunakan adenovirus tipe 5, sedangkan kalau yang dari Sputnik itu menggunakan adenovirus 26, kemudian adenovirus 5. Ya. Intinya adalah untuk mendeliver DNA. Nanti kita lihat bagaimana kerjanya. Ya, kemudian ada yang menggunakan vaksin DNA, ya, dan juga vaksin RNA. Ini tujuannya sebenarnya yang molekuler ini kita mengharapkan produksi antigennya tidak dilakukan di luar, tapi di dalam tubuh subjek yang disuntikan. Ya. Kalau yang sebelah kiri ini kan antigennya disiapkan di luar, di laboratorium, kemudian setelah jadi baru disuntikan. Tapi kalau yang menggunakan molekuler, materi genetik, maka kita memasukkan materi genetiknya, ya, masukkan informasi genetiknya, dan diharapkan tubuh yang akan menghasilkan antigennya. Nah, kemudian ada pendekatan yang sebetulnya ini bukan vaksin tapi terapi, tapi saat ini juga digunakan untuk mendeliver antigennya dan merangsang respon imun terhadap COVID-19, ya, dengan menggunakan APC, antigen presenting cell, atau persisnya adalah sel dendritik. Nah, apapun platformnya, sebenarnya intinya secara imunologis kita punya satu mekanisme yang sama, yaitu berupaya memasukkan antigen ke dalam tubuh subjek, dan pada gilirannya antigen ini akan merangsang respon imun, ya, sel-sel imun, dan diharapkan kedua jalur ini, ya, jalurnya sel T dan sel B itu akan sama-sama distimulasi, dirangsang, sehingga seperti kita tahu kalau respon imunnya itu didukung oleh keduanya, artinya kerjasama antara sel T dan sel B-nya bagus, maka responnya akan lebih baik. Oke, nah kita coba lihat satu persatu. Mungkin ini juga teman-teman sudah sering melihat gambar ini. Kita coba lihat yang virus menggunakan virus utuh, ya, baik yang dilemahkan maupun yang dimatikan. Ya, prinsipnya bersama. Ya, kita suntikan ke dalam otot, ya, kemudian diharapkan virus ini akan dikenali oleh APC, ya, oleh antigen presenting cells. Kita ketahui bahwa cara mereka mengenalnya adalah sebetulnya secara non-spesifik karena adanya pattern, ya. Jadi patogen itu punya pola tersendiri yang menyebabkan antigen presenting cell ini mengenali sebagai benda asing. Nah, kemudian virus partikelnya akan diinternalisasi oleh APC dan akan didigest dan dipecah-pecah, kemudian bagiannya akan ditonjolkan, akan dipresentasikan di permukaannya sel APC ini. Ya, ini adalah peptida-peptida dari coronavirus, ya, tentu didigestnya juga secara acak, ya, jadi apa yang muncul di permukaannya ini juga tidak hanya satu protein tertentu, ya. Nah, ini yang kemudian merangsang respon imun, ya, selanjutnya. Ini yang dengan menggunakan virus vektor, kemudian kalau yang menggunakan
protein base ya, artinya subunit ya, apakah yang sendiri-sendiri maupun yang ditempelkan pada virus-like particle. Intinya sama ya, kita masukkan ke dalam tubuh manusia, kemudian ini akan diinternalisasi oleh APC, ya, kembali akan dipresentasikan di permukaannya. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan viral vector ini yang menggunakan molekuler ya, artinya informasi genetik yang dimasukkan. Jadi pada dasarnya kita menggunakan satu tools ya untuk berupaya memasukkan informasi genetik itu ke dalam tubuh manusia ya. Jadi kita saat ini menggunakan tadi saya sudah sebutkan ada virus. Dulu pernah dipakai virus Vaccinia yang besar, tapi sekarang yang digunakan adalah adenovirus. Ya, nah, adenovirus itu juga ada yang sifatnya replicating, ada yang non-replicating. Ya, biasanya saat ini dipakai adalah yang non-replicating untuk mencegah komplikasinya. Sebenarnya yang replicating ini cukup bagus juga karena dia di dalam tubuh akan bertambah banyak sehingga kita cukup memberikan dosis kecil saja, kemudian akan memperbanyak diri di dalam tubuh manusia. Tapi prosesnya seringkali menimbulkan beberapa permasalahan, ya, karena namanya virusnya bereplikasi. Tapi kalau yang non-replicating ini lebih aman, tapi ya kita mesti memberikan dosis agak tinggi. Nanti kalau sudah masuk sih sebetulnya prosesnya hampir sama ya. Jadi gene ini akan sebenarnya agak terlalu singkat nih. Jadi gene ini kemudian akan, karena dia DNA, dia harus masuk ke dalam sel, dalam inti sel, kemudian akan merangsang pembentukan antigen di dalam tubuh kita ya. Nah, kalau yang menggunakan betul-betul nucleic acid dan artinya DNA dan mRNA, maka ini diberikannya secara langsung ya, artinya kalau DNA ini kita masukkan dalam plasmid, kemudian disuntikan. Nah, kita lihat ini secara skematik, DNA ini harus masuk ke dalam inti sel ya, dalam inti sel ini. Kenapa dia masuk inti sel? Karena DNA itu memang kerjanya di dalam inti sel ya, secara normal ya, makanya lebih susah daripada RNA. Nah, untuk memastikan bisa masuk ke dalam inti sel ada 3 cara. Satu ya, yang pertama adalah dengan menggunakan gene gun, jadi dengan ditembakkan ya, seolah-olah dengan tekanan udara masuk ke dalam kulit, terus diharapkan bisa masuk ke dalam inti sel. Atau dengan electroporation namanya. Dengan electroporator dia akan membuat lubang di dalam di selnya ya, dinding sel, kemudian akan memungkinkan DNA ini masuk ke dalam inti sel. Tapi kalau yang RNA ini agak berbeda sedikit. Yang RNA ini dikemas ke dalam satu semacam liposom gitu ya, atau lipid coat ini lebih tepatnya. Nah, dia disuntikkan ke dalam dan karena dia sudah didesain lipid coat ini, dia akan menempel pada sel dan kemudian akan memasukkan DNA ke dalam sel. Nah, RNA ini tidak perlu masuk ke dalam inti sel karena kita ketahui juga dari pelajaran biologi dulu, RNA itu tugasnya adalah, atau messenger RNA membawa pesan ke ribosom. Ya, jadi kalau messenger RNA itu ketemu sama ribosom itu adanya di sitoplasma, maka akan terjadi sintesis peptida itu, ya, dan itu akan jadi protein. Nah, itu yang kemudian akan dikenali oleh APC ya, antigen presenting cells ya, termasuk dendritic cell, dan nanti akan mempresentasikan komponen-komponen antigen itu ke sistem imun kita. Ya.
Dan teknologi ini baru RNA-nya baru kali ini ya, baru sejak SARS-CoV-2 ini diterapkan. Nah, sebagai summary untuk platform vaksin, ini semua di sini diperlihatkan kalau kita menggunakan viral vector tadi ya, DNA-nya dititipkan di vektor virus, kemudian virusnya menginfeksi selnya, kemudian akan dibawa masuk ya, ke dalam inti sel. Sedangkan kalau yang DNA vaksin itu ditembakkan langsung ke inti sel supaya masuk. Kalau RNA vaksin ini harus dibungkus dengan lipid coat ya, dengan partikel lipid, membuat RNA-nya lebih mudah, tetapi membuat dia bisa dibungkus oleh lipid coat dan kemudian memastikan lipid coat-nya itu bisa menempel pada sel dan memfasilitasi masuknya RNA, itu yang kritikal. Ya. Kemudian platform lain adalah dengan menggunakan whole virus yang dilemahkan atau dimatikan. Ya. Atau kita menggunakan subunit ya, dengan yang dikembangkan dengan protein rekombinan. Ya. Oke, nah sedikit mengenai vaksin yang agak berbeda ya dari yang lainnya, yaitu dendritic cell. Ini pendekatannya agak berbeda, jadi yang intinya adalah kalau kita memvaksinasi dengan apapun, pasti kita akan mengaktifkan juga APC ya, tadi sudah kita bahas secara luas. Ya, jadi peran dari dendritic cell ini adalah mengenali antigen yang masuk ya, virus yang masuk, kemudian dia akan diinternalisasi, kemudian akan dipresentasikan ke sistem imun. Nah, ini kemudian direkayasa sedemikian rupa dengan cara ini ya, yang gambar ke kanan bawah. Jadi diambil dari tubuh subjek, ya, diambil darahnya, kemudian dipisahkan monositenya, dikultur, dikembangkan sampai kemudian dia menjadi sel dendritik. Setelah jadi sel dendritik, kemudian di-challenge dengan antigen, ya, di-load istilahnya, diberi antigen yang sudah didesain, apakah itu antigen COVID-19 atau antigen cancer, ya, itu bisa dipakai. Ini sekali lagi ini dilakukan di in vitro, ya, dengan harapan dendritic cell-nya akan menginternalisasi antigen dan kemudian akan mempresentasikan bagian-bagian dari antigen itu di permukaannya sel dendritik. Setelah itu, sel dendritik ini dimasukkan lagi ke dalam tubuh manusia. Tentunya kita semuanya tahu sebagai imunologis bahwa sel dendritik ini yang diambil dari seseorang itu hanya bisa dimasukkan ke orang yang bersangkutan, ya, karena di permukaannya juga ada molekul-molekul MHC dan sebagainya yang sangat spesifik, sehingga kalau disuntikan ke orang lain maka ada kemungkinan terjadinya GVHD, ya, host versus host disease, ya, sehingga sekali lagi sel dendritik ini dikembangkan untuk individual, ya. Mungkin respon imunnya bagus, ya, karena sudah dipresentasikan di dendritic cell, ya, tapi sekali lagi ini untuk individual. Oke, nah beberapa pendekatan lain yang juga sedang dikembangkan, mungkin dalam beberapa waktu akan muncul di pasaran, sekarang masih dalam uji coba, yaitu dengan memasukkan antigen itu tidak disuntikan, tapi hanya disemprotkan di hidung saja. Ya, kenapa demikian? Orang tentu bertanya ya. Nah, dasarnya sebetulnya karena kita mengenali di daerah ini itu ada namanya NALT, ya, Nasal Associated Lymphoid Tissue. Ya, sehingga kalau kita berikan antigen di sini, maka ini akan mirip seperti infeksi alami, ya, kemudian akan diinternalisasi oleh sel di sini, kemudian akan masuk, ya, akan merangsang, utamanya adalah IgA, ya, sehingga akan diharapkan akan
membangkitkan secretory IgA di situ. Oke, ini juga secara skematik apa yang dilakukan. Saya nggak akan detail. Tapi intinya ini memanfaatkan NALT tadi ya, Natural Associated Lymphoid Tissue. Kemudian dia akan juga mengaktifkan lymphoid nodes yang ada di leher dan sebagainya, dan akhirnya akan terus ke seluruh tubuh, ya, sampai ke thoracic duct dan sebagainya. Baik. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika mengembangkan vaksin, apapun platformnya, ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama tentu safety, ya, safety. Kemudian yang kedua adalah efficacy, ya, dan kemudian kita harus melihat apakah dia ada cross protection, kemudian kemudahan produksi dan sebagainya sampai kepada harga. Dan satu hal lagi adalah acceptance, penerimaan oleh baik regulatory maupun public, ya, misalnya halal dan sebagainya. Oke, ya tentu kita harus bicara mengenai efficacy dan effectiveness. Saya tidak punya waktu banyak untuk membahas ini, tapi intinya kalau efficacy ini didasarkan pada uji klinik, ya semuanya terkendali, tapi kalau effectiveness ini didasarkan pada hasil yang diperoleh di real world, jadi ketika sudah diberikan di masyarakat. Oke, nah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi efektifnya vaksin adalah pertama faktornya host sendiri, kita kenal ada umur, ada komorbid, ya, ada riwayat suntikan sebelumnya, ya. Kemudian faktor vaksinnya sendiri, ya, bagaimana mode of delivery-nya, kemudian apakah ini vaksin hidup atau dimatikan, kemudian belum lagi komposisi vaksin-vaksin lain. Dan yang sekarang menjadi perhatian banyak adalah apakah vaksin itu memang masih efektif terhadap varian-varian yang bersirkulasi, ya. Jadi kita harus memastikan bahwa vaksin itu sesuai dengan circulating strain atau varian, ya. Baik, ini bagaimana WHO menilai vaksin-vaksin yang sudah ada. Pasti dinilai safety profile-nya, kemudian efficacy-nya, stability-nya, ya, delivery-nya, dan juga accessibility-nya. Ini bagaimana nanti vaksin-vaksin kita juga akan dinilai. Oke, nah saya masuk ke vaksin yang dikembangkan di Indonesia. Ya seperti kita ketahui saat ini kita sudah menerima berbagai macam vaksin, ya, mulai dari viral vector, kemudian DNA vaksin, ya, ini yang ya ini sebenarnya dua-duanya masih sama nih. Yang DNA saja kita belum terima. RNA kita sudah terima, kemudian protein sedang dikembangkan, sudah uji klinik, kemudian yang inactivated kita sudah terima sebagian besar. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Saat ini ada beberapa institusi yang sudah mengembangkan, antaranya adalah lembaga Eijkman yang mengembangkan protein rekombinan, bekerja sama dengan PT Bio Farma. Ya, ini sudah berjalan. Kemudian dari Erlangga, saat ini mereka menggunakan inactivated virus, ya, bekerja sama dengan PT Biotis Pharmaceutical. Ini juga sudah berjalan. Ini mudah-mudahan juga bisa selesai pertengahan tahun depan. Kemudian dari LIPI, ya, ini juga menggunakan protein rekombinan, tapi dengan difusikan, ya, dengan Foldon dan sebagainya. Ini juga diharapkan kerjasama dengan Bio Farma, tapi belum ada komunikasinya. UI mengembangkan 3 platform, DNA, RNA, dan virus-like particle. Mereka akan kerjasama dengan PT Etana. Kemudian ITB ini juga mengembangkan platformnya adenovirus, protein rekombinan, tapi belum ada mitra industri yang confirm. Gajah Mada mengembangkan protein rekombinan juga, tapi juga belum ada partnernya.
Kemudian Unpad ini juga mengembangkan protein rekombinan dan juga artinya basisnya peptida. Dan ini juga mereka karena lokasi juga sama-sama di Bandung, mereka juga kerjasama dengan Bio Farma. Jadi intinya adalah di Indonesia ini beberapa institusi sedang berupaya keras untuk bisa menghasilkan vaksin sendiri. Sekali lagi karena kita sebelumnya belum pernah mengembangkan vaksin sendiri sehingga perlu waktu. Tapi insya Allah di pertengahan tahun depan ya, setidaknya sampai di akhir tahun depan kita sudah bisa punya vaksin produksi dalam negeri yang mendapatkan emergency use authorization. Ini kurang lebih timeline ya, misalnya ini contoh aja timeline yang sudah dibuat antara lembaga Eijkman dengan Bio Farma misalnya. Ya inilah pengembangan peralihan dari R&D ke skala industri, dan kita lihat timeline-nya ini untuk uji klinik tahap 1, tahap 2, tahap 3, sehingga diharapkan di pertengahan tahun depan kita sudah bisa mendapatkan EUA. Ya. Saya kira itu yang dapat saya share dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran apa yang sedang terjadi di Indonesia terkait dengan pengembangan vaksin COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.